Terima kasih Bapak, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Karena dikuduskan namamu di tengah-tengah kami. Datanglah kerajaanmu di tengah-tengah kami Bapa. Jadilah kehendak-Mu seperti di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah mempersembahkan pujian penyembahan ya Bapa. Biarlah kiranya berkenan di hadapan-Mu Bapa, menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya Bapa kami mau merenungkan firman Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur ya Bapa. Dan biarlah Bapa cangkul Roh Kudus segala tanah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah yang keras, tanah bersemak duri menjadi tanah yang subur. Dan firman Allah boleh bertumbuh dalam hati kami, menguasai hidup kami ya Bapa. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami, menyembuhkan kami, dan memulihkan kami Bapa. Kuduskan dan urapi juga hamba-Mu, layakkan menyampaikan firman Allah. Terima kasih Bapak, kami ikat penguasa di udara, kami patahkan di dalam kuasa darah anak domba Allah, di dalam nama Yesus. Kami siap diberkati firman Tuhan. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Tetap semangat, amin. Malam hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema hal menghakimi. Tahukah saudaraku bahwa menghakimi ini mempunyai suatu dampak yang begitu luar biasa ya, dampak yang menghancurkan. Contohnya, kenapa ada peperangan? Ya, peperangan itu terjadi karena apa? Karena adanya saling menghakimi. Bangsa-bangsa saling menghakimi, suku-suku saling menghakimi, maka terjadilah peperangan. Dan kenapa terjadi perceraian? Ya, perceraian itu penyebab salah satu yang paling besar adalah karena saling menghakimi antara suami dan istri. Ya. Dan penghakiman ini terjadi karena kita membawa luka dalam hidup kita. Banyak luka di dalam hati kita. Sehingga terjadi penghakiman dan penghakiman. Dalam penghakiman ini kita akan selalu melihat dan fokus kepada kesalahan. Jadi orang yang suka menghakimi itu adalah orang yang hanya fokus kepada kesalahan orang. Dan sehingga terjadilah keretakan dan perceraian. Dalam penghakiman itu tidak akan bisa rekonsiliasi, apalagi saling mengampuni. Toh kalau kita katakan kita saling mengampuni, itu hanya dari jiwa saja, tidak dari hati. Kenapa terjadi perpecahan dalam organisasi, dalam gereja, dalam komunitas? Itu juga karena apa? Karena adanya roh menghakimi. Nah, dari sekian pengajaran Yesus, setelah Yesus mengajar di bukit, ya, ada 11 hal yang Yesus ajarkan, dan salah satu hal yaitu hal menghakimi. Kita buka dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, dalam hal menghakimi ini, saudaraku, yang pertama Yesus berkata, jangan menghakimi supaya engkau apa? Tidak dihakimi.
Jadi saudaraku, kalau saudara tidak mau dihakimi, maka jangan menghakimi. Kalau saudara tidak siap dihakimi, jangan menghakimi. Karena Yesus mengatakan bahwa ketika kita melepaskan penghakiman itu ada feedbacknya. Iya, akan kita terima kembali seperti pantulan. Ya, dari ayat ini kenapa Yesus melarang kita untuk tidak menghakimi? Kenapa? Karena manusia itu cenderung melihat apa? Kesalahan orang. Jadi tidak melihat hal-hal yang baik. Dari 9 kebaikan ada 1 kesalahan, maka kita akan fokus kepada 1 kesalahan itu. Dan 1 kesalahan ini begitu fatal sehingga sepertinya keadaan itu tidak baik. Kemudian kita baca di sini kenapa Yesus berkata jangan menghakimi? Karena manusia itu selalu menghakimi dengan tidak adil. Makanya Yesus berkata jangan menghakimi. Apakah Yesus melarang kita menghakimi? Kan tadi dikatakan jangan. Bolehkah kita menghakimi? Menurut saudara boleh enggak? Nah, boleh, tapi ada tapinya. Ya, boleh bisa kita menghakimi kalau kita bisa menghakimi dengan adil. Masalahnya, bisa enggak kita menghakimi dengan adil? Hampir kayaknya mustahil ya. Nah, kita melihat apa kata firman Tuhan. Ya, Yohanes 7 ayat 24. Baca sama-sama. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Bisa enggak ini? Diizinkan untuk menghakimi kalau kita menghakimi dengan adil. Nah, kenapa penghakiman itu terjadi? Karena kita seringkali hanya melihat sekilas pandang atau kita mendengarkan sedikit kisah dari orang tersebut atau hanya sepotong cerita. Ya, kita seperti disiram bensin dan kita nyambarlah seperti api. Dan kita mulai melepaskan penghakiman, bla bla bla. Dan kalau sudah seperti itu, maka kita tidak mungkin menghakimi dengan adil. Nah, jadi kalau kita melepaskan penghakiman, maka kita harus benar-benar melihat dengan jelas dan mendengar dengan jelas seluruh cerita keberadaan orang tersebut. Iya. Kata menghakimi itu sama dengan kata mencelah. Nah, itulah kita manusia, kita gampang mencelah. Ada sedikit yang kita lihat yang tidak baik, kita langsung mencela. Kita melihat sekilas pandang, kita semua mulai berasumsi dengan mulai menghakimi. Iya. Contoh begini, ketika kita tahu tempat itu adalah diskotik. Dan kita melihat tiba-tiba anak Tuhan berdiri di depan diskotik. Maka apa yang kita mulai pikirkan? Apa yang kita pikirkan? Wah, dia pasti habis dari diskotik. Padahal mungkin di situ nungguin bajai. Kebetulan di depan diskotik. Nah, jadi kita mulai asumsinya, ini pasti keluar dari diskotik ini. Atau mungkin itu tempat judi. Ya. Ataukah kita ini anak Tuhan, ya, jalan-jalan ya. Ke luar negeri kan udah tahu semua itu. Mau ke Singapura, ke Malaysia, ke Macau, kita udah tahu itu, ya. Boleh ternyata saya juga masuk ya.
penasaran. Nah kalau kita melihat sekilas pandang, waduh, babe masuk ke apa itu yang di apa itu di Malaysia yang di atas gunung itu Genting. Saya masuk karena penasaran, apa sih di dalam ini? Di Singapura saya masuk apa sih? Sama semua sebenarnya. Saya ke Makau juga saya masuk. Nah kalau sekilas pandang, waduh, gawat ini babe. Ternyata di luar negeri dia masuk kasino juga. Nah gitu. Ada orang sampaikan, itu enggak. Saya lihat babe loh, saya ketemu babe di Genting. Dia dalam kasino. Wah mulai asumsi. Jangan-jangan dia main pasang juga ya. Nah mulai penghakiman. Nah coba kalau ngobrol, babe ngapain sini? Oh lagi jalan-jalan, penasaran pengen lihat. Nah, nanti ceritanya, oh kemarin saya ketemu babe di Genting, di kasino. Saya tanya kenapa? Katanya penasaran apa sih dalam sini. Nah jadi orang itu langsung asumsinya jelas gitu. Oh jalan-jalan. Nah jadi kita memang agak susah sampai di menghakimi dengan adil. Kita mendengar, kemudian kita melihat sekilas pandang dan melepaskan. Nah kenapa Tuhan tadi ayat pertama, jangan menghakimi. Karena begitu kita lepaskan penghakiman, feedbacknya akan balik. Maka kamu jangan dihakimi. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai, yang kita lepaskan itu akan diukurkan kepada kita. Takaran yang kamu pakai, kamu lepaskan dalam penghakiman, itu juga feedbacknya ke kita takaran yang sama. Dan saya rasa mungkin gak ada manusia yang tidak pernah menghakimi. Iya. Apalagi kalau kita hatinya terluka, mungkin setiap detik kita bisa menghakimi. Iya. Mungkin kita ketika dalam melakukan kesalahan terhadap pasangan, terhadap orang lain, kita berkata maafin saya. Tapi saudara pernah enggak memaafkan atau minta maaf dalam hal menghakimi? Waktu saya siapkan firman ini, saudaraku, maka Tuhan langsung tegur saya. Saya kaget, ya. Ketika saya siap hal menghakimi, sebelang ini hal yang berat Tuhan. Ya Tuhan, dalam hati saya bicara, Engkau juga menghakimi. Nah, jadi apa yang saya lakukan, saudaraku? Saya minta maaf sama istri saya dulu sebelum saya khotbah ayat ini. Selama ini kita minta maaf atau memaafkan, maafin saya tadi begini ya. Tapi setelah saya siapkan firman ini, iya ya, kayaknya sebelum pernah minta maaf dalam menghakimi. Hanya saya katakan istri saya mau khotbah hal menghakimi. Tapi Tuhan bilang sama saya, kamu juga suka menghakimi istrimu. Jadi saya minta maaf dulu. Jadi saya renung pikir-pikir, rasanya belum pernah saya minta maaf. Yang lainnya saya minta maaf, tapi dalam hal menghakimi, enggak tahu berapa banyak, saya belum pernah minta maaf sekalipun. Baru diingatkan setelah saya siapkan ayat ini. Nah saudara, mungkin kita saling memaafkan. Pernah enggak minta maaf karena menghakimi? Ini dampaknya seperti nuklir, saudaraku. Efeknya itu sangat dahsyat banget, saudaraku. Dan penghakiman itu akan menimbulkan luka, dan luka. Kita bisa melupakan, tapi begitu ada masalah, maka itu akan muncul lagi luka itu. Dan biasanya kalau luka itu tidak sembuh, maka hal yang sama jadi topik permasalahan. Mungkin udah 5 tahun yang lalu kita udah minta maaf. Nanti ketika ada masalah lagi, maka 5 tahun yang lalu itu muncul lagi. Memang kamu udah dari sononya begitu. Memang kamu tuh dasar. Nah, udah mulai
diingatin lagi, ditarik lagi yang sudah dikuburkan, dikorek lagi, digali lagi. Memang mah laki gua mah memang begitu, istri gua mah memang begitu. Iya. Jadi saya diingatkan selalu, iya benar Tuhan. Dulu juga saya sharing waktu awalnya, Tuhan kenapa Tuhan kasih saya istri saya kayak Ibu Meti begini. Iya. Kayak tomboy. Nah saya itu orangnya santai gitu. Iya. Istri saya itu dulu sekolah suka berantem. Laki pun dia lawan. Itu. Saya sampai pikir jangan nanti saya dibanting nih kalau dia. Tuhan kenapa sih Tuhan? Dulu saya berharap tuh kayak orang Jawa istri saya tuh gitu. Nah awalnya hanya saya pikir, nah kan lewat begitu aja kan kita anggap itu, kita nggak sadar tuh bahwa itu adalah dosa. Kita menghakimi. Yang lainnya kita, maafin saya tadi saya marah, maafin saya tadi bla 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 bla. Tapi kita menghakimi banyak, pernah nggak kita minta maaf? Ini penting saudaraku. Nah jadi ketika saya persiapan firman ini, Tuhan tegur saya dulu. Engkau belum minta maaf dalam hal menghakimi. Ya, makanya saya minta maaf sama istri saya mau khotbah ini. Saya dihakimi dulu dengan firman ini. Jadi saya minta maaf kalau selama ini saya menghakimi. Amin. Kalau enggak saudaraku itu akan membuat luka. Ya. Jangan terburu-buru menghakimi sebelum tahu persis duduk perkaranya. 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu apa? Janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ya, jadi stop sampai situ aja. Jangan menghakimi sebelum waktunya. Ya, ini ada dua konteksnya ini. Ya, tapi sambil konteks yang di dalam hubungan kita dunia, ya sehari-hari. Jadi benar-benar kita belajar. Karena tadi sebelumnya kita diingatkan sana bahwa kita boleh menghakimi. Kalau kamu menghakimi, harus menghakimi dengan adil. Nah itu yang susah. Hampir kita mungkin kalau kita jujur, menghakimi hanya sepotong, sekilas pandang. Gitu. Kita sambungkan cerita itu dengan asumsi kita. Nah kalau kita tidak minta maaf, dan tidak pernah minta maaf dalam hal menghakimi saudaraku, itu juga satu dosa yang besar yang kita bawa selama ini. Ya, kalau kita menghakimi, apalagi menghakimi dengan membabi buta, ya, tidak berbelas kasihan. Ada penghakiman seperti itu. Pokoknya waduh, membabi buta, itu sadis banget penghakimannya. Gitu. Jadi benar-benar sudah benar-benar melebihi hakim. Menunjuk-nunjuk ya ke pasangannya, udah sampai membawa kebun binatang ke situ, iya, tanpa belas kasihan. Nah, apa kata firman Tuhan? Yakobus 2 ayat 13. 23, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang. Penghakiman yang tidak berbelas kasihan, ya, yang benar-benar penghakiman secara brutal. Penghakiman itu ada yang langsung dari ucapan disertai perbuatan, ini brutal ini. Udah hakimi juga melayang tangan, ya. Ada penghakiman yang tersembunyi di dalam hati. Nah, jadi memang efek daripada penghakiman ini luar biasa. Kita menghakimi orang lain, bahkan menghakimi diri kita sendiri. Bagaimana menghakimi diri sendiri? Ada orang yang berdiri di kaca,
Kenapa sih gua begini Tuhan? Hakim dirinya, kok gua jelek amat? Kenapa sih bukannya mancung keluar tuh hidung? Kenapa mancung ke dalam Tuhan? Menghakimi itu. Ada yang nunjuk-nunjuk diri di cermin. Memang kamu bodoh. Jadi memang dampak penghakiman ini begitu luar biasa. Maka manusia kacau. Nah jadi kenapa di Matius 7 Yesus berkata, jangan menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Takaran yang kamu pakai menghakimi kembali kepadamu. Kamu melihat balok di mata saudaramu, melihat selumbar seutas benang di mata saudaramu, balok di matamu, kamu enggak lihat. Kenapa Tuhan mencegah kita untuk menghakimi, melarang menghakimi? Iya. Karena ketika kita menghakimi, kita itu selalu yang benar dan orang lain yang salah. Padahal Alkitab bilang dosa kita, kesalahan kita lebih gede dari orang itu. Hanya selumbar di matanya, tapi di mata kita ada balok. Gitu. Nah inilah yang sering membuat satu kehancuran, ya, perpecahan, perselisihan, percideraan, ya, pertikaian, perceraian. Orang tua menghakimi anak, anak menghakimi orang tua. Roh penghakiman ini begitu, mungkin saya katakan memang gak kelihatan seperti nuklir yang menghancurkan, ya, yang kelihatan begitu. Tapi dalam alam roh itu sangat dahsyat banget. Kenapa hidup kita kacau? Karena penghakiman. Kenapa kita terluka terus? Karena dihakimi. Dihakimi. Menghakimi, dihakimi. Menghakimi, dihakimi. Jadi kalau Yesus mengatakan, kalau kamu tidak mau dihakimi, tidak dia siap dihakimi, jangan menghakimi. Amin. Dan saudaraku, kita belajar, ya kata firman Tuhan tadi dalam 1 Korintus 4 itu, kalau kamu menghakimi, ya adil. Yohanes 7:24. Tapi rasanya kita nggak bisa menghakimi dengan adil. Kalau kita tidak ikuti firman Tuhan, kita mulai melihat, menelusuri, kenapa dia begitu. Ya. Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Jadi selalu ada feedbacknya. Ya. 1 Petrus 4 ayat 17. Sebab 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama ya kita nggak usah bahas B-nya itu orang yang di luar Tuhan. Jadi semua kita akan dihakimi juga. Ya. Sadarlah ini saudaraku, kita semua. Kenapa kita dimulai dari rumah Tuhan? Karena kita inilah yang pertama datang kepada Tuhan. Maka kita dulu yang sudah mengenal Tuhan dan kebenaran itu yang akan berhadapan dengan penghakiman. Nah, mari Bapak Ibu kita renungkan ini, bahwa kita akan menghadap di bumi pun kita dihakimi, dan nanti kembali ke surga dihakimi juga. Jadi double penghakiman. Makanya kita belajar untuk melihat perkara dengan baik dan benar. Amin. Jangan melihat sekilas pandang, ya, kayak disiram bensin langsung nyambar. Kita dengar kata orang, oh kayak tadi kutukan, saya lihat kemarin itu tuh, ya si Ko Aling berdiri di depan diskotik. Contoh begitu kan, asumsi mulai.
pasti kok Aling ini keluar dari diskotik. Padahal lagi nungguin orang di situ, mungkin janjian orang, kan bisa begitu. Atau lagi orang itu nungguin bajai, taksi dan sebagainya. Nah, jadi kita belajar ya. Jadi rasanya sulit untuk mencapai Yohanes 7:24 ini. Kalau kamu menghakimi, menghakimilah dengan keadilan, dengan adil. Nah, jadi kita banyak melepaskan penghakiman, maka kita juga akan menerima banyak penghakiman. Ya, jadi kalau kita dengar sesuatu, ya berita tentang seseorang, maka kita selidiki dengan baik dan benar dulu. Jangan langsung mencelah. Ya. Nah, dua kata pengertian dari menghakimi adalah mencela dan menfitnah. Selalu biasanya begitu. Itu kan udah fitnah. Kayak contoh tadi kan, kok Aling berdiri di depan diskotik, pasti keluar. Padahal dia nggak lihat. Itu dua mencela dan memfitnah. Difitnah lagi, keluar dari, padahal nggak masuk gitu. Nah, di Alkitab itu kata menghakimi itu mencela dan memfitnah. Biasanya bergandengan begitu. Ya. Jadi kalau kita mendengar dan kita langsung melepaskan penghakiman, itu feedbacknya ke kita balik. Setelah nanti suatu saat kita tahu ternyata enggak begitu, kita juga akan menjadi enggak enak, menjadi malu dan bisa menjadi renggang hubungan dengan orang tersebut. Nah, jadi penghakiman ini, ya kenapa orang susah sembuh-sembuh luka hatinya. Baru mau sembuh, baru mau kering, dihakimi. Jadi penghakiman itu akan melukai terus-menerus. Di hadapan Allah, ketika kembali nanti juga, kita kembali ke surga, ya, maka kita akan berhadapan dengan tahta pengadilan Allah. 2 Korintus 5 ayat 10. Baca sama-sama. Karena sekarang sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut sesuai dengan baik maupun jahat. Jadi nanti saudaraku, Tuhan Yesus sebagai hakim, ya, akan menghakimi dengan baik dan adil. Dia menempatkan orang baik di tempat yang baik dan orang jahat di tempat yang jahat. Kita akan menerima apa yang kita layak terima, baik ataupun jahat. Ya. Mari kita melihat, ya, khususnya dalam rumah tangga kita, keluarga kita, kenapa kekacauan begitu banyak terjadi? Karena penghakiman. Beberapa hari yang lalu kami tim mendoakan satu keluarga. Dulu katanya pernah datang sama Tuhan, pernah ke gereja sebentar doang, habis itu kemudian ya mengikuti cara dunia, pergi ke dukun dan mulai kacau hidupnya. Ya, kami pikir hanya mendoakan satu orang, seorang bapak, suaminya gitu. Ternyata setelah sampai sana kita kore semua. Waktu kita datang karena dalam kondisi sudah mau kerasukan, ya, saking pahitnya. Jadi ketika baru bercerita saja tentang istrinya, sudah mulai datang iblis dan mulai kerasukan. Jadi dalam rumah itu kayaknya kebuka semua. Jadi dia menuduh, menghakimi istrinya, dia dukunin dia. Jadi udah saling pahit. Lebih parahnya lagi ketika kita sampai kepada anaknya. Kita seringkali mendoakan orang kepahitan enggak terlalu kuat. Kali ini kita ketemu, saya kaget. Itu kita tungguin berapa lama, hampir tidak mau mengampuni papanya. Dia tidak bisa mengampuni. Kita
kasih pengertian, kasih pemahaman, dia tetap dia katakan, saya antar, waktu saya pegang tangannya untuk ketemu ke depan bapaknya, dia gemetar, dia cengkram tangan saya gitu, saking dia ketakutan gemetar, tangannya itu hampir cengkram tangan saya itu kayak masuk kukunya. Dia bilang saya takut, saya bilang enggak, ini babe zapingin. Sampai di depan bapaknya, dia gemetar, dia nggak melihat muka bapaknya. Saya katakan ampuni, maka kamu diampuni. Nanti masa depan kamu akan kacau kalau kamu tidak mengampuni. Nanti kamu punya anak, sudah dijelasin semua. Ya saya mau sekarang ucapkan pengampunan. Tidak. Itu pokoknya dia tidak, sampai bibinya semuanya bujuk dia nggak mau. Jadi begitu dalamnya. Karena penghakiman udah puluhan tahun. Nah mengerikan ya, kalau orang tinggalin Tuhan dan pergi ke dukun. Suami istri pergi ke dukun lagi. Sejak itu kacau hidupnya. Dan akhirnya kita pikir hanya cuma doain seorang bapak. Dan ini kita sampai hampir 5:30 sore selesainya. Karena membereskan semuanya. Ya, puji Tuhan minggu kemarin datang ke gereja, tapi masih ya proses lah. Ya. Nah saudaraku, kita lihat nih di dampak penghakiman. Jadi dalam rumah itu benar-benar seperti neraka ya. Yakobus 4 ayat 11-12, kita harus sadar pada akhirnya. 2-3, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesama manusia? Kembali lagi ke awal tadi, Tuhan memulai jangan menghakimi supaya jangan dihakimi. Siapakah engkau? Iya. Kalau kita, saudaraku, bisa tadi melakukan Yohanes 7 ayat 24, maka kita bisa lolos dari sini. Tapi masalahnya hampir kita menghakimi dengan tidak adil. Makanya siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesama manusia? Tanpa sadar kita, saudaraku, mencela hukum. Ya. Barang siapa memfitnah atau ya itu kata penghakiman. Biasanya tuh kalau kita menghakimi itu pasti mencela. Arti menghakimi itu adalah mencela. Dan pasti bersamaan dengan fitnah. Ya. Jadi kita dengar, kita belum selidiki, kita langsung nyambar dan menghakimi. Padahal tidak seperti itu ceritanya. Kita sama-sama setiap hari dalam suami istri. Ya. Kenapa kita susah pulih? Karena penghakiman. Begitu mau saling mengampuni, ya karena ada penghakiman, ada luka, maka akan keluar kata-kata, pasti lu pura-pura. Pada orang itu udah serius mau minta maaf, mau sadar. Tapi karena penghakiman jalan terus, lu mah pura-pura. Batal lagi. Mau sembuh luka lagi. Nah saya ingat lagi ya, yang tadi cerita itu saya lupa satu kata. Ini sampai bapaknya ya nangis di depan anaknya ini, anak perempuannya. Dia bilang sampai nangis, gemetaran. Tolong ampuni papa supaya papa sembuh. Sampai gitu saudaraku. Tetap anaknya nggak bergeming, nggak mau ngampuni. Sampai nangis-nangis semua. Udah ada peluk anaknya. Baru kali itu dia sentuh anaknya. Dia peluk nangis. Papa minta ampun, minta maaf. Anaknya kebas. Dia datang lagi. Tolong sembuhin papa. Papanya bisa sembuh kalau kamu ampuni. Dia tetap enggak bergeming. Wah, baru kali ini saya melihat akar yang begitu
dalam seperti ini. Saya belum pernah melihat selama ini. Lama sekali saya bujuk-bujuk sambil kita berdoa. Lama sekali. Baru dia bilang, oke. Sekarang di depan Papa. Peluk Papa. Dia peluk. Dia sambil nangis gemetar lagi. Katakan, saya mengampuni Papa. Baru dia katakan, saya mengampuni Papa. Waduh, papanya baru lega. Baru dia lepas tuh gemetarannya. Nah, bayangkan saudaraku, ya. Di dalam rumah begini, walaupun mungkin ada semua fasilitas, itu enggak ada rasanya. Nah, siapakah kita, kata firman Tuhan, ya? Kita harus sadar ini, hanya ada satu hakim, yaitu Yesus. Jadi mari saudaraku, saya yakin ya, mungkin kita jarang seperti tadi saya katakan ya. Saya baru ketika ya gara-gara siapin firman ini, ketika Tuhan bilang sampaikan penghakiman, saya baru dengar kata itu, rasanya ini kata yang berat. Ketika saya buka Alkitab itu, saya renungin itu Matius 7, Tuhan tegur saya dulu. Engkau banyak menghakimi istrimu. Makanya sebelum saya khotbah ini, saya minta maaf sama istri saya. Lainnya kita harus minta maaf, saling memaafkan. Tapi saya ingat, saya renungkan benar, saya belum pernah minta maaf dalam hal menghakimi. Jadi saya peluk istri saya bilang, saya minta maaf, saya banyak menghakimi kamu. Jadi saya plong. Selama ini kita berdoa gitu, maafin saya tadi saya begini ya, udah. Tapi ternyata saudaraku, banyak luka yang ditinggalkan oleh penghakiman. Entah kepada anak kita, atau kita anak kepada orang tua, saudaraku. Ini penting, ini hukum Tuhan, dan ini sendiri Yesus yang mengajarkan. Malam hari ini, kita renungkan, kalau kita sebagai suami istri atau orang tua kepada anak, atau anak saudara dengan saudara atau kepada saudara kita, ya, kita belum pernah minta maaf karena menghakimi, maka minta maaflah. Ya, jangan kita pertahankan gengsi bahwa saya benar, suami saya yang salah. Sebaliknya, saya yang benar, istri saya yang salah. Kalau begitu, penghakiman pasti jalan terus, berlanjut. Maka kekacauan akan terus menyertai kita. Kalau penghakiman ini tidak dihentikan, kita tidak putuskan, maka kekacauan demi kekacauan akan kita jalanin. Karena selalu feedback, menghakimi, dihakimi. Kita lepaskan takaran penghakiman, kembali takaran itu. Ukuran yang kamu pakai menghakimi, diukurkan kepadamu. Biarlah kiranya Roh Kudus malam hari ini memberikan kita suatu penerangan, ya, menerangi pikiran kita, membuka hati kita supaya kita mau menangkap hati Tuhan Yesus. Amin, saudara. Di dunia kita dihakimi, apalagi nanti kembali ke tahta kasih karunia Tuhan, tahta pengadilan putih, tahta putih. Semua orang akan dihakimi. Penghakiman tentang keselamatan dan penghakiman tentang upah. Entahkah itu baik, entahkah itu jahat, Tuhan akan tempatkan kita di tempat sesuai dengan yang kita lakukan. Jadi sadarlah, kita akan dihakimi. Jadi mari kita belajar, saudaraku. Belajar ya untuk tidak menghakimi. Kalau kita mau, kata firman Tuhan, kalau kamu menghakimi, menghakimilah dengan adil. Kita bangkit berdiri.
Kita semua orang berdosa, punya kelemahan. Dan kita cenderung untuk melihat kesalahan orang dan mempersalahkan orang. Kadang-kadang kita menghakimi dengan tidak berbelas kasihan, menjatuhkan orang di depan orang, menghakimi istri anak kita, suami kita, orang tua kita, teman kita, saudara kita, pemimpin kita, menghakimi diri kita.